Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Maulana dengan NIM 0446179995. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Jaringan Komputer yang mengenai implementasi TCP/IP ya. Selanjutnya kita mulai untuk perintah 1. Ini fungsinya untuk mengubah direktori aktif atau pindah folder. Misalnya di sini kita lihat ada di users, terus folder user ya. Kemudian kita coba pindah ke ini, kita pindahkan dari folder users terus subfoldernya user, kemudian kita pindahkan di users. Oke, selanjutnya kita perintah 2 yaitu cls. Di sini kita coba ini untuk membersihkan layar command prompt, menghapus semua teks yang ada di layar dan mengembalikannya ke keadaan kosong. Oke, kita sudah coba tadi. Kemudian yang ketiga yaitu cls/ ini ya, tanda tanya. Fungsinya untuk menampilkan bantuan informasi mengenai perintah cls, termasuk opsi-opsi yang bisa digunakan dalam perintah tersebut. Ya, ini ya, clear the screen. Oke, kemudian selanjutnya perintah keempat, dir. Ya, ini untuk menampilkan bantuan untuk perintah dir, di mana opsi slash tanda tanya itu menunjukkan informasi tambahan atau parameter yang bisa digunakan dengan perintah dir. Di sini ada banyak informasi tambahan ya yang bisa digunakan dalam perintah dir. Dan selanjutnya ipconfig. Ini untuk menampilkan informasi konfigurasi jaringan ya dari komputer, termasuk alamat IP, subnet mask, dan default gateway untuk semua daftar jaringan yang ada. Dan selanjutnya ipconfig all. Di sini untuk menampilkan informasi lengkap mengenai konfigurasi jaringan sama seperti ipconfig. Kemudian ini tuh lebih lengkap ya. Di sini ada DNS, juga DHCP dan lain-lain. Coba ini ya, lebih lengkap ya. Ada HCP dan DNS nya. Seperti ini ya. Dan selanjutnya ipconfig slash tanda tanya ini untuk menampilkan bantuan perintah ipconfig, termasuk deskripsi perintah dan opsi-opsi yang dapat digunakan. Pada umumnya ini sama ya, kayak dir tanda tanya atau cls tanda tanya ini untuk menampilkan perintah atau opsi-opsi yang bisa digunakan menggunakan yang tadi dir, ini ipconfig gitu. Kita lihat ini ya. Di sini juga ada /renew, /release, /all ya, yang tadi sudah digunakan tadi. Kemudian ini ada ipconfig /release ya. Kita coba ini yang ke-8. Ini untuk melepaskan alamat IP yang diberikan oleh DHCP server untuk semua daftar jaringan. Ini mengosongkan alamat IP yang ada dan mempersiapkan komputer untuk memperoleh alamat IP baru. Ya. Ini kita sudah coba tadi. Kemudian yang ke-9 ini ipconfig /renew, di mana fungsinya untuk meminta atau renew alamat IP baru dari DHCP server setelah melakukan rilis ya. Perintah ini akan mencoba untuk mendapatkan alamat IP yang baru. Ya, ini tampilannya. Kemudian
Kita coba yang selanjutnya, perintah 10 yaitu display DNS ya. Ya, ini tampilannya. Kemudian kita coba ipconfig flash DNS ya. Nah, ini sudah dicoba. Ini untuk menghapus cache DNS yang ada di komputer. Ini berguna jika ada masalah terkait dengan resolusi nama domain atau untuk memastikan komputer mendapatkan informasi DNS yang terbaru. Ya, terus selanjutnya ini ipconfig yang nomor 12 ini. ipconfig/register DNS untuk mendaftarkan ulang nama host komputer ke DNS server yang digunakan. Ini bisa digunakan untuk memperbarui catatan DNS yang terkait dengan komputer di jaringan lokal atau internet. Kita coba. Seperti ini tampilannya. Sudah registrasi ulang ya, mendaftarkan ulang. Kemudian yang nomor 13 ini ping. Untuk mengirimkan paket ICMP echo request ke alamat IP atau domain untuk memeriksa apakah perangkat atau server tertentu dapat dijangkau dan seberapa cepat responnya. Ini perintah untuk digunakan mengecek konektivitas jaringan. Nah, seperti ini ya tampilannya. Nah, di sini kita coba nomor 14 yaitu netstat untuk menampilkan statistik jaringan dan koneksi aktif pada komputer. Ini untuk ini mencakup daftar port yang terbuka, status koneksi TCP/IP, dan informasi lainnya terkait aktivitas jaringan. Ya, selanjutnya ini untuk perintah traceroute ini nomor 15. Fungsinya untuk menunjukkan jalur yang dilalui paket data menuju tujuan di jaringan. Traceroute ini mengidentifikasi setiap hop atau titik perantara di sepanjang jalur koneksi. Tampilannya seperti ini. Kemudian nomor 16 ya. Ini perintah patchping. Ini adalah kombinasi untuk perintah dari ping dan traceroute. Patchping mengirimkan paket ke jalur tertentu, mengukur waktu respons, dan kemudian memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai setiap hop dalam rute tersebut, termasuk persentase kehilangan paket. Seperti ini. Kemudian nomor 17 ini NS lookup. Ini fungsinya untuk melakukan pencarian DNS, dan perintah ini bisa mencari alamat IP yang terkait dengan nama domain atau sebaliknya ya, mencari nama domain yang terkait dengan alamat IP. Kita lihat misalnya kita tes di sini dengan alamat 88 ini DNS Google. Seperti itu. Kemudian kita selanjutnya ke nomor 18 NetSH. Ini fungsinya untuk utilitas baris perintah yang digunakan untuk mengonfigurasi dan memecahkan masalah pada berbagai pengaturan jaringan di Windows. Bisa digunakan untuk mengkonfigurasi firewall, pengaturan IP, dan banyak pengaturan lainnya. Ini kita coba NetSH ya. Di sini kita coba NetSH dan show profile. Ya, ini menampilkan WiFi profile yang ada di yang pernah terhubung gitu ya. Kemudian selanjutnya ini perintah root menampilkan atau mengonfigurasi tabel routing di sistem operasi. Tabel routing adalah daftar aturan yang digunakan untuk sistem yang digunakan oleh sistem untuk memutuskan rute mana yang akan digunakan untuk mengirimkan paket jaringan. Seperti ini tampilannya. Kemudian yang terakhir ini adalah perintah net ya. Ini adalah perintah utama yang digunakan untuk mengonfigurasi dan mengelola pengaturan
jaringan serta sistem. Mungkin demikian tugas 2 dari mata kuliah jaringan komputer ya. Di sini saya sudah mengerjakan dan mempraktikkan ke-20 perintah ini ya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, mungkin bisa komentar atau beri inputannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.